Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel Landuh dengan saya Karimus kita. Dan saya saat ini sedang di kebun kakao nih Sobat, bukan di kebun kelapa. Tapi saat kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan kelapa sebagai penaung kakao. Dan akan kita bahas juga bagaimana metode penanamannya kalau Sobat menggunakan kelapa sebagai penaung ya. Jadi itu yang Sobat lihat di belakang saya. Kelapa ini hampir banyak sih petani yang menanam kelapa di kebun kakaonya, bahkan menggunakan kelapa sebagai penaung. Tapi ada juga petani yang tidak mau menggunakan kelapa sebagai penaungnya. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan kelapa ini sebagai penaung kakao? Yang kita bahas sebagai penaung ya, bukan sebagai tanaman utama. Yang pertama kita bahas kelebihannya. Itu Sobat lihat di belakang saya, ini pohon kelapa saya. Ini mungkin baru 3 tahun dulu saya tanam selah. Tanaman kelapa itu adalah tanaman yang produktif Sobat. Dia sebagai penaung, tapi dia juga produktif, bisa memberikan penghasilan tambahan di kebun kakao Sobat. Karena ini buahnya yang tua itu bisa dijadikan minyak kelapa atau dikopra kemudian dijual, bisa juga dijual kelapa mudanya, misalnya kelapa mudanya ya. Jadi tanaman kelapa itu adalah tanaman yang produktif, penaung yang produktif kalau sebagai penaung ya. Kemudian yang kedua, Sobat bisa lihat sendiri daun kelapa. Daun kelapa itu seperti ini bentuknya ya. Coba tuh Sobat belum tahu pohon kelapa. Jadi daun kelapa yang bentuknya seperti ini masih dapat ditembus oleh cahaya, sehingga pohon kakao yang ada di bawahnya itu masih mendapatkan cahaya. Beda kalau Sobat pakai tanaman yang besar, itu semakin besar dia akan semakin menghalangi cahaya. Sedangkan kalau kelapa sejak kecil sampai besar pun cahaya masih bisa menembus ke tanaman kakao ya, sehingga tanaman kakao tetap mendapatkan cahaya. Kemudian yang ketiga, pohon kelapa itu tidak perlu perawatan Sobat. Nah, tidak seperti penaung yang lain, misalnya seperti gamal yang ada di belakang saya ini juga. Nah, kalau gamal itu kan secara periodik Sobat harus pangkas ya, agar dia tidak besar dan tidak rimbun. Sedangkan kalau kelapa daunnya akan jatuh sendiri Sobat, jadi tidak perlu dipangkas pun, tidak perlu dirawat pun, dia tetap bisa sebagai penaung ya. Kemudian ketika Sobat misalnya panen buah kelapanya, misalnya sudah tinggi, Sobat juga bisa kondisikan, misalnya dikurangi daun kelapanya agar nanti cahayanya bisa tetap menembus ke pohon kakaonya ya. Dan selain itu pohon kelapa itu semakin tinggi, intensitas cahayanya semakin baik masuk ke tanaman kakao. Tanaman kakao yang semakin besar, pohon kelapanya semakin tinggi, itu cahayanya malah semakin banyak yang masuk ke kebun. Tidak sama seperti tanaman yang besar ya, tanam buah misalnya durian, itu semakin besar dia akan semakin menghalangi cahaya untuk masuk ke tanaman kakao. Tanaman kakao juga butuh cahaya Sobat. Nah, sekira itu 4 kurang lebih kelebihan dari kelapa sebagai penaung kakao. Kemudian kita bahas kekurangannya nih Sobat. Ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama, kelapa itu saya amati adalah tanaman yang invasif istilahnya lah. Dia tanaman yang rakus dan akarnya itu banyak sekali Sobat. Jadi dia akan menyebabkan tanah keras ya, karena akarnya itu keras. Itu makanya kelapa tidak dipupuk pun masih ada buahnya, tetap berbuah walaupun tidak dipupuk, karena memang dia bersifat invasif dan menyebabkan tanah itu keras. Walaupun sudah ditebang, tanahnya akan cukup lama keras. Nah, itu juga salah satu alasan saya tidak menggunakan kelapa sebagai penaung. Kemudian yang kedua, pelepah kelapa maksud saya. Pelepah kelapa itu kalau sudah tinggi itu sering jatuh kan, karena kering jatuh. Buahnya juga kalau sudah masak atau sudah tua itu akan jatuh dan itu sering menimpa pohon kakao kita yang di bawah ya, sehingga kadang patah atau tertimpa buahnya ketika panen. Jadi terkadang merusak tajuk tanaman kakao juga ya, secara tidak langsung. Jadi makanya saya dulu ketika tanam kakao kecil, saya tidak tanam kelapa, karena saya tidak suka tanaman kelapa kakao saya yang sudah bagus saya pangkas kemudian tertimpa pelepah lagi dan patah. Kemudian karena tadi saya bahas di poin pertama, kelapa itu sifatnya invasif akarnya, jadi Sobat perlu menjaga jarak tanaman dari kelapa ya. Dan biasanya kelapa ini akan suka berebut unsur hara dengan tanaman kakao. Coba Sobat perhatikan
tanaman kakao yang dekat dengan kelapa itu biasanya akar kelapanya sudah menutup juga ikut di sekitar tanaman kakao, sehingga kakaonya juga tidak tidak berproduksi dengan maksimal. Karena yang kita prioritaskan di sini kan tanaman kakaonya, bukan kelapanya ya. Berbeda kalau sobat tanam kakao di sela-sela kebun kelapa, itu beda ceritanya. Kemudian selanjutnya kekurangan dari kelapa. Kalau seandainya tempat sobat itu rawan hama, misalnya tupai, itu kelapa biasanya kalau sudah tinggi itu dijadikan tempat bersembunyi tupai ya. Jadi ketika kita ke kebun itu tupainya sembunyi di kelapa, dan kalau kita tinggal mereka akan turun lagi dan menyerang buah kakao. Jadi saya kira itu sih kekurangan, kurang lebih kekurangan dari kakao sebagai penaung, kelapa sebagai penaung kakao. Silakan sobat komen di bawah kira-kira apa lagi kelebihan dan kekurangan yang belum saya sebutkan. Nah, kemudian bagaimana metode penanaman kelapa sebagai penaung ya, sebagai penaung kakao. Kalau saran saya ya sobat, nah ini sobat bisa lihat di belakang saya. Yang pertama untuk jarak tanam, jarak kelapa dengan tanaman kakao usahakan itu minimal 3 meter sobat, karena tanam kelapa ini cepat sekali menyebar akarnya. Jangan sampai nanti berebut mesra hara dengan kakao ya, tanaman utama kita. Kemudian untuk jarak antar kelapanya dalam satu hamparan, misalnya jarak tanaman kakao sobat 4 kali 4, kalau saran saya sih misalnya kita pakai 12 kali 16, sehingga nanti jarak antar tanaman kelapanya itu masih cukup jauh ya, dan cahaya juga masih tetap bagus masuk di perkebunan kakao. Dan bagus juga kalau sobat tanam kelapanya itu di pinggiran kebun, terutama kalau kalau sering angin kencang, sobat tanam di area arah anginnya datang ya, misalnya dari timur, maka sobat tanam kelapanya di bagian timurnya, atau bisa juga keliling kebunnya. Ini fungsinya untuk memecah angin agar nanti anginnya tidak terlalu kencang masuk kebun kelapa, sehingga tidak menyebabkan kakaonya tumbang. Saya kira itu sih sistem penanaman kelapa. Saya perhatikan beberapa petani kakao juga masih banyak menggunakan kelapa sebagai penaung, tapi lumayan juga yang tidak menggunakan penaung sama sekali seperti saya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan sobat komentar di bawah, kita bahas mengenai kelapa sebagai penaung kakao ya. Sekian video kali ini dan bekerja.